Apa manfaat terlahir miskin? Di video kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dari mengalami masa kecil dalam kondisi kemiskinan atau pas-pasan. Meskipun sering dianggap sebagai beban atau hambatan, pengalaman ini sebenarnya dapat menjadi batu loncatan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Bagaimana tantangan ini tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga membuka pintu untuk potensi yang besar dalam kehidupan seseorang. Tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Manfaat yang pertama adalah mempunyai kerja keras dan tekad yang kuat. Orang yang terlahir miskin biasanya sejak kecil udah diajarin buat kerja keras. Mereka nggak bisa cuma ngandelin bantuan orang lain atau berharap dapat segala sesuatu dengan gampang. Jadi, dari kecil udah terbiasa buat bantuin orang tua, kerja sampingan atau ngelakuin apapun buat bisa dapat uang. Misalnya ada yang jualan koran, bantuin di warung, atau kerja serabutan. Nah dari situ mereka jadi punya etos kerja yang kuat. Mereka tahu kalau nggak ada yang bisa dicapai tanpa usaha. Tekadnya juga gede banget, karena mereka punya mimpi buat hidup lebih baik. Mereka bakal ngelakuin apapun buat ngeraihnya. Mereka nggak gampang nyerah walaupun sering banget ketemu sama kegagalan atau tantangan yang berat. Misalnya ada yang kerja siang malam sambil tetap sekolah atau kuliah. Mereka rela ngorbanin waktu main, tidur, bahkan kesenangan mereka demi bisa meraih tujuan yang lebih besar. Selain itu, mereka juga jadi lebih gigih. Kalau ada satu jalan yang buntu, mereka bakal cari jalan lain. Mereka nggak gampang putus asa dan selalu berusaha buat bangkit lagi tiap kali jatuh. Intinya, mereka jadi punya mental baja dan semangat juang yang tinggi banget. Semua ini bikin mereka lebih siap buat menghadapi segala macam rintangan di masa depan. Manfaat yang kedua adalah mempunyai kemampuan beradaptasi. Orang yang terlahir miskin biasanya sering banget dihadapkan sama berbagai macam kesulitan dan perubahan dalam hidup. Karena itu, mereka jadi lebih jago dalam beradaptasi. Misalnya mereka mungkin sering pindah-pindah tempat tinggal karena masalah ekonomi, atau harus gonta-ganti sekolah. Dari situ mereka jadi terbiasa menghadapi lingkungan baru, teman-teman baru, dan situasi baru tanpa merasa terlalu canggung atau kesulitan. Selain itu, karena keterbatasan keuangan, mereka juga lebih kreatif dalam mencari solusi. Misalnya kalau ada barang yang rusak dan gak punya duit buat beli yang baru, mereka bakal cari cara buat memperbaiki sendiri atau mencari alternatif lain yang lebih murah. Mereka jadi lebih fleksibel dan gak gampang panik kalau ada masalah yang muncul. Kemampuan beradaptasi ini juga kelihatan dalam hal pekerjaan. Misalnya mereka mungkin harus coba berbagai jenis pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dari kerja jadi kuli bangunan, jualan di pasar, sampai kerja di kantor. Mereka jadi punya banyak skill dan pengalaman yang beragam, yang bikin mereka lebih mudah beradaptasi dengan berbagai macam pekerjaan dan situasi kerja. Selain itu, mereka juga belajar buat hidup dengan minim kebutuhan. Mereka bisa bertahan dengan apa yang ada dan gak terlalu tergantung sama barang-barang mewah atau fasilitas yang lengkap. Misalnya kalau listrik mati atau air mati, mereka gak bakal terlalu panik, karena udah terbiasa menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Intinya, orang yang terlahir miskin jadi lebih fleksibel, kreatif, dan siap menghadapi segala macam perubahan dan tantangan dalam hidup. Mereka punya mental yang kuat dan kemampuan buat menyesuaikan diri dengan cepat dalam berbagai situasi. Manfaat yang ketiga adalah menghargai nilai uang. Orang yang terlahir miskin biasanya punya pemahaman yang dalam tentang betapa berharganya uang. Mereka tahu betapa sulitnya mendapatkan uang, jadi mereka lebih bijak dalam mengelolanya. Misalnya, mereka nggak bakal gampang tergoda buat beli barang-barang yang nggak perlu atau sekedar ikut-ikutan tren. Mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar dulu, kayak makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Mereka juga lebih jago dalam mengatur anggaran. Misalnya, setiap kali dapat uang, mereka udah punya rencana rinci tentang bagaimana uang itu akan digunakan. Sebagian buat kebutuhan sehari-hari, sebagian lagi mungkin ditabung buat keperluan mendesak atau masa depan. Mereka juga seringkali pintar dalam mencari diskon atau promo dan lebih memilih barang-barang yang tahan lama dan punya harga yang masuk akal. Selain itu, mereka juga terbiasa hidup hemat. Misalnya mereka mungkin lebih sering masak di rumah daripada makan di luar, atau lebih milih naik angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Mereka tahu cara memanfaatkan setiap rupiah dengan maksimal. Bahkan dalam hal kecil, kayak penggunaan listrik dan air, mereka lebih teliti dan hemat supaya tagihan bulanan gak membengkak. Menghargai nilai uang juga bikin mereka lebih sadar dan berorientasi jangka panjang.
Mereka lebih rela menabung sedikit demi sedikit buat mencapai tujuan besar daripada menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat. Misalnya mereka lebih memilih menabung buat pendidikan anak atau modal usaha daripada menghabiskan uang buat beli gadget baru atau liburan mewah. Intinya, karena tahu betapa beragamnya uang dan sulitnya mendapatkannya, orang yang terlahir miskin jadi lebih bijak, hemat, dan teliti dalam mengelola keuangan mereka. Ini bukan cuma membantu mereka bertahan hidup, tapi juga mereka lebih siap menghadapi berbagai situasi keuangan di masa depan. Manfaat yang keempat adalah mempunyai rasa syukur. Orang yang terlahir miskin biasanya punya rasa syukur yang tinggi karena mereka tahu rasanya hidup dalam keterbatasan. Mereka cenderung lebih menghargai hal-hal kecil yang seringkali dianggap remeh oleh orang lain. Misalnya ketika bisa makan 3 kali sehari, mereka benar-benar bersyukur karena tahu betapa sulitnya mendapatkan makanan yang cukup. Hal-hal sederhana kayak punya tempat tinggal yang aman, bisa sekolah, atau bahkan sekedar punya baju yang layak, jadi sesuatu yang sangat mereka hargai. Mereka nggak butuh hal-hal mewah buat merasa bahagia. Misalnya waktu bisa kumpul bareng keluarga di rumah, meskipun rumahnya kecil dan sederhana, itu udah jadi kebahagiaan tersendiri buat mereka. Selain itu, mereka juga lebih mudah merasa bahagia dengan pencapaian kecil. Misalnya waktu berhasil nabung sedikit demi sedikit buat beli sesuatu yang mereka butuhin, itu jadi sumber kebanggaan dan rasa syukur yang besar. Mereka tahu perjuangan di balik setiap pencapaian itu. Jadi setiap langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik selalu disyukuri. Rasa syukur ini juga bisa bikin mereka lebih positif dalam menghadapi hidup. Meskipun sering ketemu masalah dan tantangan, mereka tetap bisa melihat sisi baiknya dan merasa bersyukur atas apa yang masih mereka miliki. Misalnya, meskipun gak punya banyak uang, mereka masih bersyukur punya keluarga yang saling mendukung dan teman-teman yang baik. Karena terbiasa merasa bersyukur, mereka jadi lebih jarang mengeluh dan lebih fokus pada apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan. Ini juga bikin mereka lebih rendah hati dan tidak mudah iri sama orang lain yang lebih beruntung. Mereka lebih fokus pada perjalanan hidup mereka sendiri dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Intinya, rasa syukur ini bisa bikin hidup mereka lebih tenang dan bahagia meskipun dalam keterbatasan. Mereka lebih menghargai apa yang mereka miliki dan selalu berusaha untuk melihat sisi positif dari setiap keadaan. Manfaat yang kelima adalah mempunyai kreativitas dan inovasi. Orang yang terlahir miskin seringkali harus berpikir kreatif dan inovatif untuk bisa bertahan hidup. Karena keterbatasan sumber daya, mereka terpaksa mencari cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Misalnya, kalau nggak punya uang buat beli mainan, mereka mungkin bisa bikin mainan sendiri dari barang-barang bekas seperti botol plastik, kardus, atau kain perca. Dari situ, mereka jadi lebih kreatif dan punya kemampuan buat melihat potensi dari barang-barang yang nggak dianggap berguna. Di bidang pekerjaan, kreativitas dan inovasi ini juga kelihatan banget. Misalnya, seseorang yang jualan di pasar mungkin mencari cara untuk menarik lebih banyak pembeli dengan mengatur dagangannya secara unik atau menawarkan promosi khusus. Atau, kalau mereka punya usaha kecil, mereka mungkin mencoba berbagai strategi marketing yang kreatif tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, seperti promosi dari mulut ke mulut atau menggunakan media sosial dengan cara yang unik. Keterbatasan ini juga seringkali memaksa mereka buat jadi problem solver yang handal. Misalnya kalau ada peralatan rumah tangga yang rusak dan gak punya uang buat beli yang baru, mereka akan mencoba memperbaikinya sendiri. Mereka belajar banyak skill baru dari situ, mulai dari keterampilan tangan sampai pengetahuan teknis dasar. Selain itu, dalam hal pendidikan, mereka juga seringkali harus mencari cara-cara inovatif untuk belajar. Misalnya kalau nggak punya akses ke buku atau bahan belajar yang lengkap, mereka mungkin memanfaatkan perpustakaan umum atau berbagi bahan belajar dengan teman. Mereka jadi lebih mandiri dalam pengetahuan dan gak mudah menyerah kalau ada hambatan. Kreativitas dan inovasi ini juga membantu mereka melihat peluang di tempat yang mungkin gak dilihat oleh orang lain. Misalnya mereka bisa melihat potensi bisnis dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar mereka. Dari jualan makanan kecil, membuka jasa layanan sederhana, sampai usaha kreatif lainnya. Mereka belajar untuk melihat peluang dan memanfaatkannya sebaik mungkin dengan modal yang terbatas. Intinya, keterbatasan hidup bikin mereka jadi lebih kreatif dan inovatif dalam mencari solusi dan melihat peluang. Mereka terbiasa berpikir out of the box dan gak gampang menyerah pada keadaan. Kemampuan ini gak cuma membantu mereka bertahan hidup, tapi juga bisa jadi modal penting untuk meraih kesuksesan di masa depan.
Manfaat yang keenam adalah mempunyai solidaritas dan kepedulian sosial. Orang yang terlahir miskin biasanya lebih merasakan betapa pentingnya gotong royong dan saling bantu. Mereka sering berada dalam situasi yang sulit sehingga rasa solidaritas di antara mereka jadi lebih kuat. Misalnya, kalau ada tetangga yang kesusahan atau sakit, mereka cenderung langsung bergerak untuk membantu, meskipun mereka sendiri juga sedang tidak dalam kondisi yang baik. Sikap ini sering terlihat dalam berbagai bentuk, misalnya mereka saling meminjamkan bahan makanan atau uang saat ada yang kepepet, atau membantu mengurus anak-anak tetangga ketika orang tuanya harus bekerja. Mereka paham betul bahwa saling membantu itu penting karena suatu saat mereka juga mungkin butuh bantuan yang sama. Di lingkungan yang miskin, rasa kebersamaan juga lebih terasa. Mereka sering mengadakan kegiatan bersama yang tujuannya untuk mempererat hubungan dan saling mendukung. Misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan, acara gotong royong membangun rumah, atau sekedar kumpul bareng di akhir pekan atau menjaga kebersamaan. Kepedulian sosial ini juga bikin mereka lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Mereka lebih mudah bersimpati dan berempati karena mereka tahu bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan. Misalnya, mereka mungkin lebih peduli terhadap orang-orang tunawisma, anak-anak yatim, atau lansia yang tidak punya keluarga yang merawat. Rasa peduli ini sering diwujudkan dengan aksi nyata seperti menggalang dana atau mengumpulkan bantuan untuk mereka yang lebih membutuhkan. Selain itu, mereka juga lebih cenderung untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Misalnya kalau ada yang baru mulai usaha-usaha kecil-kecilan, mereka nggak ragu untuk berbagi tips atau bahkan membantu dalam bentuk tenaga. Mereka paham betapa berharganya dukungan dan informasi dalam menghadapi kesulitan hidup. Intinya, solidaritas dan kepedulian sosial ini tumbuh kuat karena mereka memahami betul arti kesulitan dan pentingnya saling mendukung. Sikap ini bukan hanya membantu mereka bertahan dalam kondisi sulit, tapi juga membangun komunitas yang lebih kuat dan kompak. Rasa saling memiliki dan saling bantu inilah yang membuat mereka lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Manfaat yang ketujuh adalah mempunyai motivasi untuk sukses. Orang yang terlahir miskin seringkali memiliki motivasi yang kuat untuk mengubah nasib mereka. Mereka merasa perlu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga mereka di masa depan. Motivasi ini bisa datang dari berbagai faktor, seperti melihat kondisi yang sulit di sekitar mereka atau mendengar kisah inspiratif orang-orang yang berhasil meraih kesuksesan meskipun dari latar belakang yang serupa. Mereka punya tekad yang besar untuk bekerja keras dan meraih impian mereka. Misalnya mereka bisa saja bekerja lebih dari satu pekerjaan untuk mengumpulkan lebih banyak uang atau belajar lebih keras untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Mereka tahu bahwa sukses tidak akan datang dengan sendirinya, jadi mereka siap melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapainya. Selain itu, mereka seringkali punya mimpi besar yang menjadi tujuan hidup mereka. Mimpi ini bisa berupa ingin memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka, memiliki rumah yang layak, atau membuka usaha sendiri. Mimpi ini bukan hanya sekedar impian kosong, tetapi juga menjadi sumber motivasi yang kuat untuk terus maju dan berjuang. Keinginan untuk memberikan contoh yang baik juga menjadi motivasi bagi mereka. Misalnya mereka ingin membuktikan kepada orang-orang di sekitar mereka bahwa meskipun dari latar belakang yang sulit, mereka tetap bisa meraih kesuksesan. Ini juga bisa menjadi motivasi tambahan untuk terus berusaha keras dan tidak menyerah pada rintangan yang ada. Motivasi untuk sukses ini juga membantu mereka untuk tetap fokus pada tujuan mereka dan tidak terpengaruhi oleh godaan-godaan atau rintangan di sepanjang jalan. Mereka punya semangat juang yang tinggi dan percaya bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, mereka bisa meraih apapun yang mereka impikan. Intinya, motivasi untuk sukses bagi orang yang terlahir miskin seringkali sangat kuat dan personal. Mereka punya tekad yang besar untuk mengubah keadaan mereka dan hidup dengan lebih baik lagi. Motivasi ini tidak hanya memotivasi mereka untuk bekerja keras, tapi juga membantu mereka buat gigih dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala rintangan hidup.